kenapa saya kuliah jauh-jauh mencari ilmu tinggi-tinggi. Kalau cuma sekedar lulus, cuma sekedar bekerja, saya mendirikan organisasi namanya Rumah Inspirasi Kaltim. SMA saya membantu bapak saya itu mencari rumput program-program pemerintah untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Waktu itu saya berkeliling Kutai Kartanegara untuk menjemput aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat malam buat kalian semuanya. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng santai Delta Mahakam. Kali hari ini kita akan bersama-sama di podcast malam hari ini. Kebetulan datang satu tokoh atau satu orang yang sangat-sangat istimewa tentunya bagi Delta Mahakam sendiri dan juga bagi kepemudaan di Muara Jawa. Langsung saja ini dia, Bang Rahmat Dermawan. Gimana? Siap. Kejauhan Bang ya kita kompak ya, jauh betul ya? Gini. Oh gini kan? Oh, Wes. cocok. Cocok betul ya kan? Gimana nih Bang kabarnya pada malam hari ini nih? Alhamdulillah baik, sehat, Baik ya. semangat terus. Wih, sehat dan semangat terus tentunya nih. Dan malam hari ini kebetulan tidak sibuk kah? Ya. Atau memang enggak ada eh saya tahu jadwal yang sangat padat sekali nih. So, kebetulan nanti saya akan kulik-kulik Ya. tentang dari A sampai Z ya. Tapi kesibukan tadi gimana nih Bang? Ini kan kebetulan weekend yang kebetulan ada kerinduan juga Iya. dengan masyarakat Muara Jawa. Dan Benar. kebetulan hari ini saya sedang jalan-jalan main ke Muara Jawa, datang ke rumah beberapa konstituen dan melihat beberapa usulan-usulan masyarakat yang memang harus ditangani sehingga saya harus turun langsung. Dan sembari itu saya tadi saya mampir ke Delta nih karena Iya. memang sudah lama banget ngajak ngobrol bareng dan Saya sudah ngajak ngobrol ya, lama nih, tapi sekalian alhamdulillah nih hari ini kita sempat selesaikan Oke. langsung. Nah, kebetulan ada anggota DPR tentunya Dapil 4 Kutai Kartanegara nih. Ini banyak banget sih sebenarnya hal-hal yang harus kita kulik dengan beliau. Soalnya beliau ini adalah salah satu acuan Delta Mahakam sendiri nih. Bagaimana dari mana sih? Seperti biasa kita ngobrolnya Bang dari jejak-jejaknya Abang dari A sampai Z. Di manakah sekolahnya Abang? Boleh kan Bang kita ngulik-ngulik sedikit dari sisi mungkin dari sisi pandangnya Abang terhadap daerah pesisir nih bagaimana apa segala macam kan boleh nih Bang. Ya nih. Kenapa namanya Rahmat Dermawan? Nah itu dulu nih. Ini kayaknya ya, Ah. saya dulu waktu lahir saya itu lagi senang-senangnya nonton bola. Ada pelatih namanya RD Rahmat Darmawan waktu Oh itu. iya benar benar. Nah, jadi bertepatan dengan populernya nama tersebut lahirnya saya waktu itu. Oh Cuma seperti itu Bang. bedanya kalau yang di sana namanya Rahmat Darmawan, kalau Darmawan. yang di sini namanya Rahmat Dermawan. Oh Dermawan. Oke. Apakah milik sama Bang itu artinya Bang? Enggak. Enggak ya beda ya. Kalau ya beda. Kalau ini bapak saya aja ya supaya tidak sama percis dengan yang Oh ada. percis baik weh bagus banget nih anunya Rahmat tuh adalah salah satu pemberian dari Tuhan berarti Ya, Bang ya ya, kan gitu ya. Bang jatuh nih Bang. Nggak apa-apa Bang aman aja Ya, Bang. Dan juga kalau misal dermawan berarti suka memberi nih. ya. Nah, Amin, amin, amin. memang nih. Harapan dan doa itu kan. Memang. Ya. Tanggal tahun berapa Bang lahir Saya di? lahir 15 Mei 91. Wah, 15 Mei muda 91. dong berarti masih Ya. muda banget nih Bang ya. Umur saya 33 tahun berarti ya. 32 dong. Iya. Oh 3 Ya, 33 tahun. 33 tahun. Woi, 33 tahun. Apakah langsung dari sudut pandang dari ceritanya Abang nih, kita kulik-kulik sedikit nih Bang. Dari sudutnya pandangnya Abang itu langsung ke area pesisir ini kah ataukah ada tempat singgahan kah? Lahir di mana? Boleh cerita sedikit tuh Bang Saya dari lahir memang di Tanjung Harapan, di Samboja, Tanjung Harapan. Tanjung Harapan. Ya, Kecamatan Samboja. Kemudian saya melanjutkan sekolah pendidikan dasar saya itu ada di SD 004. Lompat Samboja, Bang. Samboja. Kemudian saya melanjutkan SMA saya itu di
Madrasah Aliyah Nuruddin. Madrasah Aliyah Ya, Nuruddin. kemudian lanjut di S1 saya di di S1 Mhm, jurusan Sosiologi Divisi Pol Unmul. mhm, mhm, Kemudian saya sempat break kurang lebih 1 tahun lebih lah, saya mengeksplorasi diri saya, mhm. usaha jamur tiram waktu Jamur itu tiram. di Samarinda, di tempat saya merantau, Mhm, sambil menempuh pendidikan S2 mhm, saya mhm, di magister mhm. apa namanya manajemen di Unmul Mmm. gitu. Oh, jadi dari, SD Samboja, Ya, habis itu lari lagi ke, eee, tetap Samboja dari Samboja di Madrasah Alia Madrasah Nurdin Aliyah Wonotirto Nurdin ya, heeh, Wonotirto, setelah itu baru di Unmul. Unmul. Ah, gitu juga dia, Bang, ya. Ada cerita menarik nggak, Bang, pas waktu masih kecil, Bang, dulu, Bang? Soalnya ini saya, Ya. ini kita, berbicara, apa ya, istilahnya, santai aja, Bang, Ya, yang ya, maksudnya kita santai cerita-cerita. aja nggak usah serius-serius. Heeh, nggak usah serius. Jadi saya ini kan memang bapak saya itu kan bukan termasuk orang kaya ya, jadi Mhm, menengah ke bawah lah. Jadi bapak saya itu nggak tamat SD, ibu saya nggak sekolah SD, mhm, jadi sehingga pekerjaannya pun menyesuaikan. Bapak saya sebagai petani, ibu saya sebagai pedagang sayur. Nah, mhm, kecil saya itu memang aktif membantu orang tua saya, apa namanya, menjajakan jualan. Bapak saya kadang-kadang kalau punya hasil tangkapan ikan, kadang-kadang bapak saya kan nyari ikan juga dulu, punya tambak, benar. pulang saya jualan di kampung, Oh, keliling, Bang? keliling kampung saya naik sepeda jualan ikan dulu. SD kelas berapa, Bang, kalau boleh tahu, Itu Bang? mungkin enggak sampai kelas 6 ya, kelas SMP ke SMP SD lah ya itu. SMP, SD, Pak, ya? Antara jarak itu saya. Kemudian saya juga membantu ibu saya, kadang-kadang ibu saya itu kan berjualan di pasar, Mhm. butuh barang dagangan, saya kadang ngambil membantu ibu saya itu memetik kangkung Kangkung. ya di pekarangan rumah. Di daerahnya di mana tuh, Bang? Tanjung Di Harapan Tanjung tadi? Harapan, di Tanjung Harapan. Jualannya pun di daerah situ juga, Bang, Iya, tentunya? dijualnya di pasar Kuala Samboja. Oh, Nah, lumayan jauh, Bang. iya, jadi saya membantu ibu saya, kadang nanti kalau waktu senggang Mhm. kecil saya di SMA saya membantu bapak saya itu mencari rumput. Orang orang bilang kadang ngarit, Heeh, ngarit. cari rumput untuk, Ngarit. ya Iya, ngarit. benar-benar paham Nah, saya, jadi Bang. SMA saya ya itu saya habiskan dengan banyak membantu orang tua saya. Bangun jam berapa, Bang? Kalau boleh tahu Ya nih, dari normal SD lah, nih? ya normal lah, pagi jam 6 karena Jam harus 6 ngasih makan sapi biasanya, terus sapi. kemudian harus apa namanya, sekolah, Mhm, pulang sekolah, kalau SMA itu pulang sekolah, eh, bantu bapak saya ngambil rumput tadi, mhm, mhm, mhm. begitu seterusnya lah. Seterusnya ya. Mm. Dan tentunya pas dari SD ke SMP sampai ke SMA itu di daerah Samboja sana, Pak, Samboja, ya. Samboja. Nah, tapi sudah pernah main ke Muara Jawa, Pak, waktu situ, Bang? Belum. Waktu itu? Belum ada ya? Saya main ke Muara Jawa aktif itu sejak saya bekerja sebagai tenaga ahli di DPRD Provinsi Kaltim. Oh, Itu iya, iya, benar, benar, benar. perjalanannya agak jauh itu. Ah, kan dia ya. Boleh saya ceritakan? Boleh, 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 Nah, Bang. jadi Nah, jadi saya menyelesaikan S2 saya itu kurang lebih 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun, dua benar. tahun lebih menyelesaikan S2 saya. Mhm. Saya 1 tahun setengah itu tinggal Samarinda. Sam Sam Taman Samarinda, Samarinda. Samarinda. Musola An-Nur Taman Samarinda. Mmm, Satu mhm, tahun mhm. setengah saya menyelesaikan S2 saya di musola itu. Musola? Selesai saya Tidur di musola tuh, Bang? tidur di musola. Betulan kah, Bang? Oh iya, saya tidur di musola. Mhm, mhm. Saya dengan adik angkat saya namanya Rudini Dai Pramuka Heeh, yang heeh, heeh. aktif. Oh, ya, Rida, iya benar, Ya, saya pernah tahu dengar. jadi saya tinggal bersama dia di sana. Satu Mmm, tahun setelah saya selesai S2, kemudian saya bekerja mhm, sebagai pendamping desa di Kota Bangun. Saya bekerja 2 tahun di Kota Bangun sebagai pendamping desa. mhm. Kemudian setelah 2 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Samarinda sebagai GM 2 tahun. Oh, Tapi itu bolak-balik kah, Bang? ya, Samarinda? saya sudah memutuskan merantau waktu itu. Jadi sempat pulang 6 bulan, Oh. tapi saya merasa kayaknya saya pengen ada di perantauan gitu. Jadi merantau kerja di Samarinda 2 tahun. Mhm, Dalam waktu 2 tahun itu tapi saya tidak hilang, mhm. meninggalkan, Samboja dan tidak meninggalkan pesisir inilah? Samboja dan organisasi, tentu tempat Mhm. kecintaan saya memang sejak dulu berorganisasi. Karena memang sejak kuliah itu memang saya banyak habiskan waktu berorganisasi. Jadi ketika saya di dunia kerja pun saya lebih fleksibel lah. Mmm, Kemudian di mhm, 2 tahun itu mhm. Mhm. saya banyak membantu Pak Muhammad Samsun waktu itu Bapak dalam Samsun, Pak Samsun anggota pada saat DPRD Kalimantan provinsi. Timur. Hmm. Langsung itu, Bang? Ya, kenal udah lama, banyak Heeh. bicara, banyak memberikan gagasan ide. Kebetulan
ide gagasan saya diterima dan saya diajak bergabung waktu itu membantu Pak Samsun dalam mengarungi Pileg 2019. 2019? Nah, 2019. Wah. Kemudian Pak Samsun terpilih dan saya diminta untuk menjadi tenaga ahli beliau. Begitu Hmm, perjalanannya. Nah, tentu dalam menjalankan amanah sebagai tenaga ahli tidak langsung seperti itu saja, tapi ada proses. rekam jejak panjang yang saya kadang-kadang saya selalu ceritakan ini sebagai Heeh. motivasi buat teman-teman Nah, bahwa nih. tidak ada sesuatu hal yang instan lah dalam Betul, Bang, berproses. betul. Ada banyak hal yang harus kita lalui, ada banyak hal yang harus kita tempuh. Saya waktu menempuh S1 Mhm. saya itu tidak diterima di di fakultas favorit ya. Waktu itu di jurusan yang memang jurusan terakhir ya, jurusan yang Heeh. memang sudah habis lah Sudah ya. habis, Bang, ya. Nah, tapi di situ saya bertekad bahwa walaupun saya masuk di jurusan Terakhir, buangan terakhir betul. tadi, saya harus jadi orang terbaik di setiap momen-momen yang saya harus lalui. Wih, luar Nah, biasa, luar itu. biasa. Jadi saya jadi peserta terbaik di setiap kegiatan-kegiatan Kegiatan. kampus. Kemudian saya mencalonkan jadi ketua HMJ, HMJ itu apa, Bang? himpunan mahasiswa jurusan. Oh, himpunan mahasiswa Saya jadi jurusan. ketua. Benar, benar, benar. Kemudian saya nyalonkan jadi wakil presiden BEM Visipol waktu itu saya juga terpilih dan beberapa organisasi lain lah yang saya memang Tapi BIM itu terpilih, Bapak Presiden? terpilih Wah, saya. luar biasa, Bang. Dan beberapa organisasi-organisasi lain lah yang memang waktu itu saya lalui dalam rangka menempa diri lah, sehingga ketika saya jadi tenaga ahli saya tidak terlalu sulit sebenarnya karena memang Pengalaman organisasi sudah organisasi segudang. memang banyak saya saya tempuh lah ya Luar biasa, luar ketika biasa. baik sekolah di OSIS di kampus itu saya Sudah ikuti, dan kepemudaan di Kecamatan Sambuja juga saya aktif juga, Bang. aktif Ya. juga. Tapi kalau dari segi kisah ya tadi, Bang, dari untuk pengalaman pahit dan paling sedih, Bang, ada nggak, Bang, di antara proses dari SMA sama yang nggak bisa Abang pernah lupakan nih? Atau bangga banget tapi agak sedihnya ini apa nih, Bang? Ada nggak, Bang, kira-kira, Bang? Jadi waktu saya minta untuk kuliah lagi, bapak saya nggak ngasih izin karena waktu itu bapak saya udah ini aja pulang kerja gitu. Tapi waktu itu ada penolakan dalam hati saya, kenapa saya kuliah jauh-jauh mencari ilmu tinggi-tinggi kalau cuma sekedar lulus cuma sekedar bekerja sesuai dengan fashion saya gitu. Benar, Sehingga benar. waktu itu saya memutuskan untuk belum waktunya untuk pulang. Nah, jadi waktu itu saya tetap masih merantau, masih mencari jati diri dan akhirnya demi gengsi tadi saya memutuskan tinggal di musola Taman Samarinda. Sama dengan Pak Dai tadi, Rudi tadi. Iya, Darudini tadi dan berusaha jamur tiram Di Samarinda. Pada saat posisi mau kuliah nih. Jadi kuliah sambil usaha jamur tiram. Itu apa, Bang? Jamur tiram itu apa? Iya, nanam jamur, nanam. Tapi karena kondisi situasi kemudian gagal. Nah, saya gagal dalam posisi anak muda mengalami kegagalannya. Ada gengsi, ada malu, ada frustasi juga. Gimana nih kalau saya pulang dengan membawa kegagalan yang luar biasa ini kan? Benar-benar. Agak kemalu juga. Kemudian ditambah lagi ketika saya kuliah S2 tadi, laptop saya hilang. Jadi tulisan tesis yang sudah separuh jalan tadi hilang bersama laptop dan tas dompet saya hilang semua dan itu nggak saya ceritakan ke orang tua saya. Dipukuli langsung. Tadi karena ada gengsi, perasaan gengsi, Iya, malu benar. setelah gagal usaha, kemudian tinggal di musola, kehilangan segala macam. Saya bangkitnya luar biasa sulitnya waktu itu. Apa, Bang, yang anukan bangkit? Maksudnya kan kalau kita ngomong sama orang tua, memang sih dibantu, Bang, ya, tapi kan pasti dipingit dulu kan, Bang. Kamu gitu, Bang. Karena saya waktu itu tidak mendengarkan saran orang tua saya untuk pulang dan bekerja. Sehingga ketika saya berkeluh kesah sama saja saya mengatakan bahwa saya udah gagal di perantauan. Betul. Sehingga saya memutuskan untuk lanjut terus berorganisasi, mendirikan beberapa organisasi. Saya mendirikan organisasi namanya Rumah Inspirasi Kaltim. Yang di Samarinda ini, Bang. Betul. Lo itu hasil CEO-nya atau ownernya, Bang? Saya bersama Rudini. Jadi saya buat Rumah Inspirasi Kaltim, keliling Kutai Kartanegara, keliling Kaltim dalam rangka menyebarluaskan informasi-informasi positif tentang pentingnya berproses, organisasi dan pengembangan diri itu kami lakukan sama terus. Padahal waktu itu kami bukan siapa-siapa. Tapi tetap melakukan itu. Tetap melakukan itu karena ini spirit ya. Ada kebanggaan tersendiri bahwa
ya kita semuanya berproses, tidak ada sesuatu hal yang instan dan itu kita lalui. Benar 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 Dan Bang, setuju setuju Bang. Kebanggaan yang membuat saya terharu tuh, Nah, gimana nih? itu saat momen dimana saya terpilih sebagai anggota DPR. Itu adalah pencapaian Iya, benar tertinggi sih, Bang. saya, karena begini, Nah, saya ini dari 4 bersaudara, benar. saya anak kedua. Kami tidak punya cita-cita untuk menjadi sesuatu hal yang luar biasa seperti hari ini, Benar benar. karena bapak saya berprofesi tadi sebagai petani dan ibu saya pedagang, tidak punya sekolah, uang dari mana? Apalagi untuk mencalonkan diri kan menjadi anggota DPR, semua orang tahu bahwa Iya, butuh finansial dan pembiayaan yang besar. benar. Bahkan ada sesuatu hal yang memukul hati dan perasaan saya, di mana pada saat pemilihan itu masih ada orang-orang di sekitar saya yang mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mungkin terpilih Terpilih. menjadi anggota DPR. Dan itu disaksikan dan didengar langsung oleh orang tua saya di TPS di mana tempat saya mencoblos. Luar biasa sih mental ya Bang ya. Ya, jadi orang mengatakan Rahmat tidak akan pernah mungkin jadi anggota DPR. Siapa dia? Nah, Di mana kompetitornya adalah orang-orang besar, orang besar benar nama benar besar sekali. orang tua, Benar. dan lain sebagainya. Dan itu fakta bahwa di TPS tempat tinggal saya di Kecamatan Sambuja saya kalah. Benar Bang. Di tempat tinggal sendiri Tempat Bang. tinggal saya kalah. Jadi TPS tempat saya memilih kalah, kemudian di tempat kelurahan saya kalah. Saya hanya menang di satu TPS di kelurahan tempat tinggal saya. Itu membuktikan bahwa orang menyepelekan dan tidak memperhitungkan siapa Memperhitungkan. saya. Benar benar benar. Dan saya tidak diperhitungkan oleh banyak orang karena usia saya yang masih 33 tahun dan saya tidak punya privilege Ya, orang tua setinggi seperti sebesar. Benar benar benar. kompetitor saya Benar, yang benar, memang benar. mereka adalah kontraktor besar, Benar benar. kemudian orang tuanya kaya raya, keluarganya dan lain sebagainya. Saya hanya anak muda yang memang bekerja sebagai tenaga ahli, kemudian ahli. juga sebagai staf wakil bupati. Oh iya waktu itu benar 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 sekali Bang. Jadi saya hanya mengadakan privilege sebagai orang yang anak muda, punya semangat, ya, punya intelektual dan semangat yang tinggi dalam rangka ya bahwa masih ada sesuatu hal yang baik dalam proses kita berpolitik. Proses benar sekali Bang, itu penting proses juga. Tapi juga di dalam suatu sisi Bang, pada saat pemilihan itu, ini apakah boleh pemilihan pertama kali kah atau kayaknya yang kemarin sebelumnya Bang? Boleh kita cerita dikit Bang? Itu pengalaman pertama. Yang ini pertama Bang? Ya, Wah, saya baru pertama kali. Jadi bapak saya tanya, kamu yakin mau nyalon sebagai calon anggota DPR? yang 2000 yang ini 2024. 2024 ini Ini kan? adalah pertama kali saya mencalonkan diri. Luar biasa Bang, berarti itu langsung terpilih dong. Ya, berarti, bapak Bang. saya nanyakan. Saya pikir tadi ceritanya di 2020 atau 2019 kemarin Bang. Jadi saya memang dekat ya dengan para senior dan politisi ya. Jadi Oh, belajar dulu lagi, dengan Bang, Pak Samsud, kemudian juga waktu pilkada saya bersama Haji Randy Solihin, Bupati. Jadi saya di sana banyak belajar bagaimana supaya masyarakat itu memiliki ikatan emosional dengan kita. Nah, itu yang saya Wah, iya, betul-betul benar, lihat benar, bagaimana saya harus dekat dengan Masyarakat mereka, ini. dengan masyarakat. Itu yang saya lakukan karena saya nggak punya uang banyak. Saya nggak punya uang. Iya betul Bang. Masa saya mau bagi-bagi uang kemudian memaksa mereka untuk suka dengan saya, kan nggak mungkin. Iya benar-benar tidak mungkin Bang, benar sekali. Itu juga tentunya saya pikir tadi itu Bang, kegagalan baru setelah ini baru, dan itu ternyata diremehkan dan langsung terbukti Bang. Iya, Luar jadi biasa Bang. Tuhan tuh sangat baik dengan Ya. saya. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Jadi saya 2009 itu merantau ke Samarinda, dan sampai sekarang saya pun masih merantau karena rumah saya di Samarinda. Samarinda. Saya masih aktif berkeliling Kutai Kartanegara mendampingi Pak Haji Randy Solihin. Benar-benar. Jadi dalam perantauan itu saya membuktikan bahwa ya tidak ada hal yang mustahil lah ya, Mustahil. gitu. Sepanjang kita bersungguh-sungguh seperti itu. Jadi pengalaman pertama saya mencalonkan diri itu langsung saya buktikan dan saya betul-betul manfaatkan. Ini momen pertama dan terakhir saya harus Benar-benar bisa gitu Bang, harus bisa mengakomodir bahwa ini saya harus selesaikan ini nih, karena ini adalah kesempatan nih Bang ya. Sebenarnya tidak menyanyiakan kesempatan ya, Bang sebenarnya. sesuatu hal yang sudah kita mulai harus kita akhiri gitu. Iya, Tinggal iya, kita iya. akhiri dengan cara apa gitu. Sesuatu hal yang Apa sudah dong? sesuatu hal yang sudah kita mulai itu harus kita akhiri. Wih. Kita akhirinya dengan cara apa? Dengan cara yang baik atau cara yang tidak baik? Dengan cara yang benar. dengan keberhasilan atau kegagalan. Hanya itu Itu pilihannya. benar-benar ya, benar sekali Jadi Bang. kalau kita sudah turun ke gelanggang, ya,
ya kan, ke medan perang, ya sudah kita harus ambil konsekuensi. Kita mati di medan perang atau kita menang di pertempuran, kan begitu aja. Iya benar-benar sekali Bang. Tentunya Bang, saya mau pengen banyak dari masa yang pemilihan pertama yang Abang ini dan terpilih langsung ini Bang. Itu pas waktu terpilih orang tua gimana Bang anunya Bang? Kondisinya tuh, bisanya nih anak nih, masih kayak gitu atau gimana Bang? Ya orang tua saya pasti terharu, saya juga haru sekali. Tapi semuanya firasat ya, feeling ya. Feeling apa nih Bang? Feeling. Jadi memang dalam perjalanan saya mencalonkan diri itu memang banyak orang tua angkat saya di perantauan tuh selalu bilang bahwa nanti pada pemilu 2024 kamu mencalonkan diri saja. Jadi sudah ada kayak firasat-firasat dari orang-orang terdekat saya ya di perantauan yang kayaknya kamu punya kayaknya ini jalanmu gitu. Mimpi aku nih mimpi anu ya Iya, Bang jadi Rahmat. ya ini kayaknya jalanmu deh di sini kayaknya. Jadi itu sehingga memang ini saya tekuni karena memang saya lahir dari keluarga yang sederhana tadi. Bener-bener Bang. Saya melihat bahwa banyak orang-orang yang seperti saya yang tidak memiliki akses langsung ke pemerintah dan kekuasaan. Iya. Sehingga memang hadirnya saya waktu itu sebelum saya menjadi anggota DPR, maka saya banyak memberikan akses, menjembatani program-program pemerintah untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu yang memberikan kesan buat sebagian banyak orang kemudian menaruh pilihan kepada saya, dan itu saya lakukan sudah cukup lama sekali. Oh, sebenarnya memberikan akses ini Bang ya. Memberikan akses ini memang hal yang sangat penting soalnya kita memang kadang-kadang sendiri dengan beberapa teman-teman yang lain juga agak kesusahan Bang. Saya kemana sih harus ngadu tentang A, B, C, D, F, G. Kalau untuk ke lain-lain kan kadang-kadang sulit nih untuk akses. Jadi Abang mengambil itu Bang ya. Jadi saya dulu waktu jadi tenaga ahli, saya dipercaya oleh Pak Samsun untuk memberikan memfasilitasi banyak program pemerintah di provinsi, dan waktu itu saya berkeliling Kutai Kartanegara untuk menjemput aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat kita yang memang konstituen Pak Samsun waktu itu adalah petani dan nelayan, Benar-benar. buruh, pekerja-pekerja di kelas menengah, itu yang tidak tahu bagaimana caranya mengakses program, sehingga kami buatkan proposal. Nah, saya tugasnya hanya membuatkan proposal-proposal. Saya buatkan proposal, Lumayan, Bang. saya keliling, saya buatkan proposal, saya bawa memo, saya mintakan rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi setiap tahun itu saya lakukan sehingga orang tuh senang. Ternyata kalau berurusan dengan Mas Rahmat itu mudah. Kita nggak dipersulit untuk membuat proposal, tapi tiba-tiba programnya datang. Dengan birokrasi yang ribet-ribet Iya, nih. itu harus dengan cara saya yang datang langsung. Karena bayangkan, petani nggak mungkin datang ke Tenggarong. Benar Bang. Petani nggak mungkin datang ke provinsi untuk membawa proposal mereka. Maka kitalah yang waktu itu memang saya secara pribadi punya pengetahuan lebih untuk bisa memberikan pendekatan yang berbeda dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga programnya bisa cepat turun. Dan juga sebenarnya kalau untuk saya biasanya Pak, pasti kita bikin ini Abang sampai membuatkan proposal ya. Saya memang kita akui Bang karena SDM dari kayak petani nelayan mungkin jauh banget Bang untuk mengetahui hal. Bahkan anak-anak muda sekarang itu juga saya sering kritik. Teman-teman buat proposal aja nggak ada yang bisa. Bahkan benar, Bang. Untuk mengajukan proposalnya untuk mengajukan beasiswa aja mereka masih kebingungan. Nah, itu yang selalu saya ajak, ayo datang ke kabupaten, datang ke provinsi, nanti saya bawa ke dinas mana, ketemu siapa, nanti saya akan bantu. Cepat sudah kamu kalau mau. Dan itu saya selalu lakukan gitu. Makanya hari ini saya datang ke Muara Jaya, salah satunya itu. Saya memastikan bahwa program-program di tengah-tengah masyarakat itu harus terus berlanjut dan terus harus terfasilitasi. Wah, itu nih Bang. Sebenarnya Abang nih memang sebelum jadi anggota dewan pun sudah sebenarnya tugas fungsional di anggota dewan sudah Abang laksanakan Bang. Sudah saya lakukan. Karena memang itu tujuan anggota dewan ya untuk memperpanjang memperpanjang daripada aspirasi masyarakat kepada pemerintah sebenarnya Bang ya. Waduh, luar biasa sekali. Itu pun belum ada punya aspirasi kan Bang? Belum. Jadi saya datang ke dinas-dinas, Pak. Ini ada petani, ada nelayan yang memang puluhan tahun nggak pernah dapat bantuan. Artinya kita sebagai pemerintah harus memberikan kemudahan kepada mereka sehingga memang mereka tersentuh untuk sudah mana proposalnya. Nah, lewat pendekatan-pendekatan emosional seperti itulah kemudian program-program itu bisa terrealisasi. Oh, luar biasa sekali. Berarti sebelum apakah pas setelah ini kan sudah tahu nih Bang fungsionalnya.
Ribet nggak Bang pas jadi anggota DPR nih? Ini terhitung berapa bulan sih Bang sudah ini? Ini kita sudah dari Agustus ya. Agustus. Sudah sekitar 6-7 bulan. 7 bulanan ya? Susah nggak Bang? Ya saya pikir tidak ada pekerjaan yang sulit ya sebenarnya. Iya 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 Tidak ada iya pekerjaan betul lagi. sulit. Jadi saya nikmati, saya jalani, saya syukuri Tuhan sudah kasih jalan dan amanah ini kepada saya, ya saya jalani saja. Jadi tidak ada sesuatu hal yang Tidak sulit mungkin sulit juga Bang ya. buat saya secara pribadi sejauh ini. Nah pertama kali masuk kantor DPR nih Bang. Apa nih apa rasakan nih Bang? Ya Saya mau tahu nih. mengharukan lah ya, haru lah ya. Orang kampung ya, orang kampung nggak punya sejarah dan rekam jejak untuk bisa duduk di parlemen, tapi kita bisa duduk di parlemen, itu hal yang mengharukan buat saya dan keluarga itu. Dan semua orang nggak nyangka seorang anak petani, anak pedagang yang bapak ibunya juga tidak sekolah, tapi anaknya bisa duduk Jadi di anggota parlemen dan bisa membantu banyak orang. Itu hal Wes yang luar keren biasa. sekali ya kan. Ini membuktikan bahwa kemauan yang kuat dan ilmu kegigihan Abang untuk menuntut ilmu. Ya. Soalnya saya lihat tagline di daerah Samboja itu apa Bang? Saya senang tuh yang di poster tuh. Tuntutlah ilmu apa? Ilmu adalah sebagian daripada sesuatu hal apabila ingin kalian Jadi untuk pendidikan meningkatkan. itu adalah investasi terbaik di masa depan. Nah itu kalau Dengarin. dia itu freelance ya. Jadi bapak saya tidak mewarisi tanah, Ya betul. bapak saya nggak mewarisi mobil, bapak saya nggak mewarisi harta berlimpah. Bapak saya hanya mewarisi pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, Dari pendidikan itulah kami kemudian berpikir, kami kemudian banyak-banyak memanfaatkan privilege dunia pendidikan itu untuk untuk bisa mengakses banyak hal. preferensinya bukan harta malah. Bukan harta, Pendidikan. tapi pendidikan. Itu Luar privilege luar biasa. biasa dari Itu- orang tua saya. Itu abang rasakan selama ini Saya Bang rasakan ya? karena di keluarga saya nggak punya silsilah pendidikan tinggi. Hanya keluarga saya saja yang bapak saya nekat menyekolahkan anaknya dengan keterbatasan. Benar. Seperti itu. Jadi buat kami itu kami manfaatkan sekali. Makanya saya selalu membuat quote and quote di banyak tempat bahwa investasi terbaik adalah pendidikan. Pendidikan, investasi terbaik pendidikan. Walaupun pendidikan itu tidak menjamin orang itu sukses, Ya, tapi benar. minimal dengan kita menempuh pendidikan, kemungkinan Chance-nya lebih besar. lebih besar. Iya, tuh kesempatannya lebih besar nih. Jadi buat kalian semua yang yang mau pengen apa segala, jangan malu. Juga abang juga ndak lulusan jauh-jauh amat bang. Nih saya mau maaf bang ya, kan banyak nih di tempat-tempat kita, betul Muara Jawa ataupun pesisir nih, ada yang dari Malang, ada yang dari Jogja, ada dari Samarinda gitu nah bang. Kita mudah aksesnya malah sekarang kan gitu. Iya, jadi gini, setiap orang kan punya style ya, ada punya pemikiran tersendiri dalam rangka menempuh dunia pendidikannya, kualitas pendidikannya. Tapi lagi-lagi memang banyak faktor juga yang kemudian membuat kita bisa mengakses keberhasilan kesuksesan itu, bukan hanya dengan faktor pendidikan semata. Jadi sekolah tuh di mana saja, Benar bang, betul. menempuh pendidikan itu dimanapun. Yang berbeda itu adalah mindset, pola kita berpikir. Itu saja yang membedakan. Mau kita sekolah di London sekalipun, kalau mindset kita masih di kampung ya kita nggak akan berkembang. Betul. Mau kita sekolah di ujung negeri manapun, kalau mindset kita masih seperti di kampung, orang kampung ya nggak bisa bang. Maka kita harus terus berkembang, maju dan berkembang. Berkembang betul bang, sama sekali. Dan sama seperti saat ini juga daripada seluruh kegiatan kita juga banyak banget yang nggak bisa. Nah ini membuktikan bahwa dari Bang Rahmat sendiri ada nih orang dari asli pesisir, tentunya dari Samboja, bisa berhasil di kancah daripada tertingginya di Dewan Perwakilan kita tentunya. Jadi di era modernisasi, keterbukaan informasi, kita sudah tidak lagi harusnya berdebat soal tempat tinggal dan asal usul tempat. Karena sepanjang kita masih tinggal di Republik ini, semua bebas berkarya dan berekspresi dimanapun. Benar. Sepanjang itu demi kebaikan dan kemajuan daerah kita. Iya betul. Saya dulu juga sering kok dalam ruang politik dibilang saya bukan orang Samboja, saya bukan orang Muara Jawa, saya bukan orang Sanga-Sanga. Ya. Saya selalu diisukan, bukan orang Muara Jawa kok ngapain dipilih? Iya betul. Bukan orang Samboja ngapain dipilih? Banyak itu. Iya kan? Betul. Tapi saya selalu sampaikan bahwa mengabdi dan berkarya itu tidak pernah mengenal tempat, dimanapun. Itu bang, betul bang. Dimanapun. Sama halnya ketika kita mencari nafkah, kita nggak pernah tahu
tempat nafkah kita itu ada di mana. Iya benar. Sehingga saya pikir tempat pengabdian itu bebas sepanjang ada masyarakat yang terbantu, maka kita bebas untuk bisa mengabdikan diri dimanapun tempatnya. Ya itu Bang sebenarnya yang saya mau kasih headline juga Bang. Soalnya juga banyak kadang-kadang, oh kamu lihat tempat sini, nggak usah kamu kerja di sini. Nah itu kadang-kadang itu Bang terjadi sini. Jangan salahkan kita nanti ketika IKN ini betul-betul sudah pindah ke tempat kita, kemudian yang mengisi adalah orang-orang yang dari luar daerah kita. Kenapa? Karena kompetensi kita terbatas. Terbatas. Tapi kalau kita punya kompetensi, saya pikir kita bisa bersaing dengan siapapun dimanapun. Benar Bang, benar. Why not lah, nggak ada masalah gitu. Nah itu saya justru tidak sepakat ya soal putra daerah. Iya benar. Soal lahir di mana, saya pikir kita sudah tidak lagi bicara soal identitas itu. Jadi kita bicaranya soal bagaimana yang bersangkutan bisa memberikan pengabdian terbaik Untuk daerahnya. untuk daerah yang dia ingin perjuangkan. Dan juga tentunya buat Indonesia ya, Bang untuk ya kan. tempat tanah air kita Benar. Indonesia. Seperti itu. Nih Bang, dari selama 7 bulan nih setelah menjadi anggota DPR ini Bang, capek gak Bang? Berapa nih? Satu hari nih kalau boleh tahu nih Bang, satu hari Enggak itu lah. Ini pekerjaan yang fashion saya banget. wes ini nih. Ini Enaknya bekerja di fashionnya itu paling enak. Jadi nggak ada rasa capek Bang, iya benar nih. nggak ada, karena senang, happy. Karena Bang dari organisasi ya tadi. Ya karena memang saya lahir di tempat di mana saya banyak memfasilitasi banyak orang dan ber-DPR itu sama halnya seperti itu. Nah contoh misalkan ini saya juga sampaikan, saya mengenal Delta ini kan sudah 1 tahun lebih. Iya benar Bang. Ya kan, dan salam perkenalan saya dengan cara mengawalkan program. Benar, nah itu nih. Jadi saya datang ke Delta ini bukan cuma sekedar pengen cari muka di Delta, tidak, Bukan. tapi saya kasih contoh bahwa ayo kita maju bareng-bareng, saya kawalkan program. Dan di tahun 2025 ini saya kasih hadiah spesial buat Delta Mahakam loh ini. Iya Bang, makanya Bang. Ya, jadi tahun Apa ini, Bang? 2025 ini kita akan renovasi lagi untuk bangunan gedung Delta yang sudah ada ini, kita renov lagi. Iya. Kemudian halamannya ini akan kita pugar, Weh. kita perbaiki. Boleh kah di anu nih? Jadi ada 2 program prioritas Iya, benar, di Bang. Kecamatan Muara Jawa. Siap. Salah duanya adalah renovasi gedung Delta Mahakam. Delta dan halaman gedung Delta. Weh. Ya, mudah-mudahan 2 program ini bisa bermanfaat buat teman-teman anak-anak muda untuk bisa berkreasi, Benar Bang. bisa mengeksplorasi dirinya di Delta Mahakam ini. Terima kasih banyak nih Bang. Soalnya ini sangat ya kita Abah tahu sendiri lah dari sejarahnya Delta Mahakam ini seperti apa, dan itu dari tempat gedungnya dan lain-lain ke sana kemari, sama seperti para nelayan dan petani di sana. Saya juga dulu, kami juga sedikit cerita tentang Pak Rahmat nih, bukan saya testimoni, bukan saya juga tidak ada testimoni dan lain-lain. Kami juga bingung, kayak apa sih caranya mau untuk dari sana. Nah saya pertama kali kenakan sama Pak, siapa ini orang, ya kan, orang ini tidak ada punya ini. Ternyata memang benar ada gitu loh. Maksudnya memang benar-benar tembus, dan nah inilah hal yang bagus. Memang orang ini pantas menjadi seorang anggota DPR. Kenapa Bang? Ini menurut saya pribadi Bang. Kenapa? Karena Abang sudah tahu kerjanya anggota DPRD itu ngapain. Nah itu Bang sebenarnya Bang. Dan mudah-mudahan nih hadiahnya bisa Bang nanti kita ya kita laksanakan di tahun 2025 ini. Dengar kok Delta Mahakam. Langsung di-approve nih tentunya nih. Nah, ini Bang, satu pertanyaan terakhir tentunya buat kita semua pada malam hari ini. Saya emang pengen panjang banget sih mau ceritanya nih, apa segala macam. Masih banyak banget yang mau saya saya tanya dengan Bang Rahmat juga. Salah satunya ialah menanggapi Bang, daripada tadi arus modernisasi, apa yang kita harus siapkan nih Bang untuk kita kan nggak tahu Bang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini bagaimana, tapi Abang punya pandangan sendiri gimana nih Bang untuk arus ke depannya nih Bang? Ya, jadi kita harus naik level ya, ini saya sampaikan di banyak tempat. Jadi anak-anak muda itu harus naik kelas, harus naik level dari sisi pengetahuan dan banyak hal. Kenapa? Karena dunia digital ini semakin maju dan berkembang. Bayangkan di handphone kita sekarang sudah ada EA, tempat kita membantu berpikir. Iya benar. Jadi bayangkan ketika kita sudah dibantu EA tadi di alat handphone kita, kemudian kalau kita tidak mampu menyesuaikan itu, maka kita akan ketinggalan. Sehingga memang kita perlu
upgrade diri kita untuk ke level-level di atasnya, supaya apa? Supaya perkembangan zaman itu tidak meninggalkan kita, Benar, dan benar, kita benar. masih dibutuhkan dengan keadaan zaman. Sehingga saya selalu sampaikan, ayo naik kelas, ayo di upgrade kemampuannya, intelektualnya ditinggikan, kreativitasnya ditingkatkan. Ditingkatkan. Jangan sampai nanti kita menyesal soal pendatang, soal bukan orang asli daerah. Saya pikir kita sudah tidak usah berdebat soal siapa orang mana, tapi bagaimana kita bisa mengapprove diri kita ini pada level-level yang sejajar tadi di setiap momen dan kesempatan. Muara Jawa ini banyak peluang kok, Wah, banyak banyak sekali peluang yang memang kita belum optimalkan saja. Sehingga saya mendorong seluruh generasi muda, anak-anak di kecamatan Muara Jawa ini untuk mengeksplorasi banyak hal, untuk lebih berkreasi lagi, karena Muara Jawa ini keren banget. Keren Anak-anak mudanya keren. Jadi kalau saya boleh Keren pantun nih, ubur-ubur ikan lele Muara Jawa memang keren le. Weh, ada kali. Jadi- Aku mau balas apa, Bang? Jadi anak muda Muara Jawa itu sebenarnya keren-keren banget, Keren banget gitu. ya. Sehingga saya pikir jangan sampai nanti anak-anak mudanya malah justru terjerumus pada problematika Iya, yang benar. hari ini sedang terjadi. Apa itu judi online? Ya, iya betul, Bang. Jadi banyak anak-anak muda yang sekarang mindsetnya adalah instan, pengen cepat kaya, pengen cepat banyak uang dengan cara berjudi, padahal itu pembodohan semua. Iya. Jadi saya banyak kasus ya di banyak kecamatan yang memang anak-anak mudanya itu terjerat judi online. Jadi saya selalu menghimbau teman-teman masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya di Kecamatan Samboja, hindari, jauhi yang namanya judi online, karena itu menyesatkan. Tidak ada kaya dengan cara berjudi, itu nggak ada rumus. Nggak ada, Bang. Betul. Nggak ada rumusnya. Itu rumus dicari dimanapun nggak ada. Jadi yang ada itu menghancurkan diri kita. Benar sekali itu tuh. Mending berkarya sendiri, Iya. Bang, tentunya. Banyak kok hal-hal yang lebih positif yang harus kita lakukan di ketimbangannya melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Gitu. Nah, sebagai closing juga saya ingin sampaikan bahwa tidak ada sesuatu hal yang instan, nggak ada sesuatu yang instan. Semuanya itu dilakukan dengan proses yang panjang, ketekunan, ya, keuletan, ya, konsistensi itu harus terus dilakukan. Karena saya duduk di sini dengan usia saya yang ke-33 tahun. Benar. Tadi saya sampaikan bapak saya mewarisi privilege pendidikan kepada Betul. saya. Itu saya manfaatkan sedemikian rupa sehingga saya bisa jadi Rahmat Dermawan yang hari ini teman-teman kenal sebagai anggota Benar, DPR Kabupaten benar. Kutai Kartanegara. Walaupun saya tidak ingin kehadiran saya di banyak tempat itu dijuluki sebagai anggota DPR. No, saya pengen tetap menjadi seorang Rahmat Dermawan yang memang selama ini bisa membantu masyarakat, bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa mengakses sebanyak-banyaknya program untuk turun di tengah-tengah masyarakat. Nah, luar biasa sekali closing statementnya pada kesempatan kita malam hari ini tentunya ya. Dan juga buat kalian semua juga sebenarnya nggak susah ngubungin Bang Rahmat ini. Silakan untuk komen di IG-nya, kalian cari IG, Facebook. Kebetulan orang ini FYP terus ya jadi orangnya ya. Rahmat Dermawan, cari aja IG-nya apa segala, langsung komen apa segala macam. Terima kasih sekali Bang. Kita tos lagi nih Bang. Thank you. Sip, sekali lagi kita tos Sukses lagi. terus untuk Benar. Teman-teman Delta. Ya, dan terima kasih, anak Bang. Amin, muda amin. Jawa tanpa terkecuali. Siap, benar Bang. Kalau ada hambatan, kalau ada keluhan, Yap. kalau ada problem yang mau didiskusikan, Langsung. kontak saya. Langsung Bang ya. Kontak saya. Betul sekali. Tanpa protokoler, Tanpa. langsung handphone saya aktif. itu 24 itu jam. enaknya saya Bang sebenarnya Bang, itu sebenarnya askes yang susah sekali didapat sekarang. Baik, kita akhirin podcast ngobras kita, ngobrol bareng santai tentunya di Delta Mahakam. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan memberikan inspirasi dan tentunya pengalaman hidup bagi saya pribadi juga, dan tentunya buat kalian semuanya jangan lupa pantengin terus di podcast ngobras, ngobrol bareng santai Delta Mahakam. And see you, dadah.